Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Dwi Cahyani, dan di video kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah koordinat suatu titik yang digambar pada sumbu x dan y. Terdiri dari absis atau nilai x dan ordinat yaitu nilai y. Ditulis P dalam kurung x, y. Sumbu x adalah garis bilangan yang posisinya horizontal dan sumbu y adalah garis bilangan yang posisinya vertikal. Selanjutnya bidang kartesius. Bidang kartesius adalah garis-garis yang sejajar dengan dua sumbu x dan sumbu y dan membentuk kotak kecil. Kedua sumbu x dan y membagi bidang menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Ada 4 kuadran, yakni kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Berikut gambarnya. Garis yang berbentuk horizontal merupakan sumbu x, dan garis yang berbentuk vertikal merupakan sumbu y. Bidang di bagian di atas x dan di kanan y merupakan kuadran 1. Bidang di atas x dan di kiri y merupakan kuadran 2. Bidang di bawah x dan di kiri y merupakan kuadran 3. Dan bidang di bawah x di kanan y merupakan kuadran 4. Di sini ada satu contoh titik, yaitu titik P 3,5. Selanjutnya, menentukan koordinat suatu titik. Koordinat adalah letak suatu titik yang ditulis P dalam kurung A, B. Jarak horizontal A disebut nilai koordinat X dari titik P atau sumbu X. Jarak vertikal B disebut nilai koordinat Y dari titik P atau sumbu Y. Maka, setiap titik P ditunjukkan oleh pasangan koordinat x, y. Kemudian, kita akan membahas tentang cara menentukan jarak suatu titik. Jarak antara dua titik adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Jadi, jarak antara titik P1 dan P2 adalah panjang garis P1, P2. Misalkan, kita ingin menentukan jarak titik P1 dan titik P2. Menentukan jarak titik P1 ke titik P2 sama saja dengan menentukan panjang ruas garis P1 ke P2. Misalkan, P1, X1, Y1, dan P2, X2, Y2 adalah dua buah titik pada gambar bidang datar. Selanjutnya, dari dua titik yang diketahui tersebut akan ditentukan jarak di antara keduanya. Berikut gambarnya. Selanjutnya, melalui titik P1 ditarik garis sejajar sumbu X dan melalui titik P2 ditarik garis sejajar sumbu Y. Kedua garis ini berpotongan di titik T dan membentuk segitiga P1, T, P2 yang berupa segitiga siku-siku. Nah, dari gambar ini dapat ditentukan bahwa panjang ruas garis P1 ke T sama dengan X2 min X1. Sedangkan panjang ruas garis P2 ke T sama dengan Y2 dikurangi Y1. Selanjutnya, untuk menentukan panjang ruas garis P1 ke P2 yang merupakan jarak kedua titik yang kita cari tadi, dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu sebagai berikut. P1 P2 kuadrat sama dengan nilai mutlak dari P1T kuadrat ditambah P2T kuadrat. P1 P2 kuadrat sama dengan
X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Dengan menghilangkan kuadratnya, maka diperoleh P1 P2 kuadrat sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Jadi, untuk menentukan jarak suatu titik, kita bisa menggunakan rumus P1 P2 kuadrat sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Selanjutnya, kita akan membahas transformasi geometri. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dari suatu posisi awal ke posisi lain. Nah, ada 4 jenis transformasi geometri, yaitu translasi atau bergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu transformasi geometri, yaitu refleksi. Refleksi atau pencerminan. Sifat-sifat dari pencerminan adalah yang pertama, objek yang dicerminkan atau direfleksikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, jarak objek dari cermin adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Pada koordinat kartesius, objek yang digunakan adalah titik, sehingga bayangan dari titik tersebut juga merupakan suatu titik. Kemudian, cermin yang digunakan pada koordinat kartesius adalah suatu garis lurus. Berikut ilustrasinya. Pembahasan materi refleksi juga memuat 7 jenis refleksi. Berikut ini adalah ringkasan daftar matriks transformasi yang ada di refleksi atau pencerminan yang kemudian bisa kita gunakan untuk mencari rumus refleksi. Yang pertama, untuk pencerminan sumbu X, maka bentuk matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Kemudian untuk pencerminan terhadap sumbu Y, jenis matriksnya adalah negatif 1, 0, 0, 1. Untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka matriksnya 0, 1, 1, 0. Untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka matriksnya 0, min 1, min 1, 0. Untuk pencerminan terhadap titik O 0,0, maka matriksnya negatif 1, 0, 0, negatif 1. Untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan H, maka bentuk matriksnya 2H 0 dikurangi 1, 0, 0, 1 dikalikan AB. Untuk jenis pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, maka bentuk matriksnya 0, 2K dikurangi 1, 0, 0, 1 dikali AB. Yang pertama, kita bahas pencerminan terhadap sumbu X. Matriks transformasinya dari titik A, B, direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi 1, 0, 0, min 1, matriks dari refleksi terhadap sumbu X, dikalikan dengan AB, yang menghasilkan A negatif B. Jadi, pencerminan terhadap sumbu X A, B adalah menjadi A, negatif B. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Matriks transformasinya dari titik A, B direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan AB, yaitu matriks refleksi terhadap sumbu Y dikalikan dengan AB, menghasilkan negatif A, B.
Jadi, pencerminan terhadap sumbu Y, A, B adalah menjadi negatif A, B. Selanjutnya, yang ketiga adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Berikut ilustrasinya. Untuk matriks transformasinya, dari titik A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya matriks dari transformasi terhadap garis Y sama dengan X dikalikan dengan AB, yaitu 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan AB dan menghasilkan BA. Jadi, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X yang mulanya titik A, B menjadi B, A. Selanjutnya, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berikut ilustrasinya. Dan bentuk matriksnya, dari titik A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya menjadi 0, min 1, 0 dikalikan dengan AB, maka menghasilkan min B, min A. Jadi, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X yang semula titik AB, maka bayangannya menjadi titik min B, A. Selanjutnya, pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Berikut ilustrasinya. Dan bentuk matriksnya adalah dari titik A, B direfleksikan terhadap titik O 0,0, maka bayangannya menjadi min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan AB sama dengan negatif A, negatif B. Jadi, pencerminan terhadap titik asal O 0,0 yang semula titik A, B menjadi titik negatif A, negatif B. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Berikut ilustrasinya. Yang semula titik A, B direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H min A, B. Jadi, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, yang titik awalnya A, B, bayangannya menjadi titik 2H min A, B. Kemudian yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Berikut ilustrasinya. Dan untuk matriks transformasinya, dari titik A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya menjadi A 2K min B. Jadi, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K yang semula titik A, B, maka bayangannya menjadi titik A, 2K min B. Nah, cukup sekian pembahasan kita tentang transformasi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.